Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Gugum Prastyo, mahasiswa semester 7 Fakultas Peternakan Universitas Kauripan Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan KKN tematik 2021 yang saya laksanakan di Tanjaya Farm yang berlokasi di Dusun Mangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selama 3 minggu yang dimulai dari tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, saya mengajukan terlebih dahulu surat izin untuk disampaikan kepada owner Tanjaya Farm. Setelah di ACC, saya melakukan survei secara langsung di lokasi dengan mencari data atau berbagai sumber dari owner langsung, mulai dari permasalahan yang ada di lokasi tersebut, sehingga akan mempermudah saya dalam penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan di KKN nantinya. Bidang permasalahan yang ada di Tanjaya Farm meliputi produksi, manajemen pemeliharaan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pelayanan customer, agama, dan teknologi. Berdasarkan permasalahan yang ada di Tanjaya Farm, saya menyusun 2 program kerja, yaitu program kerja utama dan program kerja penunjang. Program kerja utama meliputi yang pertama, sosialisasi manajemen pakan ayam petelur yang efisien selama masa pandemi akibat naiknya harga pakan. Kemudian yang kedua, pembuatan air alkali untuk kesehatan ayam dan mengurangi penggunaan antibiotik sehingga bisa menurunkan biaya produksi di masa pandemi ini. Yang ketiga, gerakan konsumsi 2 butir telur sehari untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Yang keempat, penerapan program biosecurity dan biosafety sebagai upaya pencegahan masuknya bibit penyakit ke makhluk hidup. Yang kelima, peningkatan pelayanan customer Tanjaya Farm. Untuk program kerja penunjangnya sendiri meliputi yang pertama, donasi buku peternakan dan ayam jantan oleh Tanjaya Farm ke lingkungan farm. Kemudian yang kedua, pelatihan aplikasi meeting secara online via Zoom di lingkungan farm. Yang ketiga, penerapan pemanasan atau stretching secara rutin sebelum melakukan aktivitas di kandang. Yang keempat, peningkatan kegiatan keagamaan dengan mengaji dan tahlil secara bersama dilakukan di malam hari secara rutin. Yang terakhir atau yang kelima, peringatan malam HUT RI yang ke-76 sekaligus doa dan tahlil bersama dengan warga sekitar. Realisasi kegiatan KKN dengan judul Pemberdayaan Karyawan, Kolega, dan Masyarakat Sekitar Tanjaya Farm dalam upaya peningkatan produktivitas di masa pandemi COVID-19. Saya mulai dari kegiatan utama. Yang pertama, sosialisasi manajemen pakan yang efisien selama masa pandemi ini. Akhir ini, banyak sekali peternak yang merasakan tingginya harga pakan namun tidak diimbangi dengan harga jual telur yang sangat rendah. Maka dari itu, saya mencoba memberikan penyuluhan di lingkungan farm dengan topik strategi manajemen pakan yang optimal dan efisien, mulai dari cara atau memilih bahan baku yang berkualitas, penyusunan ransum, dan cara atau proses pengelolaan pakan sehingga akan efisien dan produksi bisa terbentuk secara optimal. Kegiatan utama yang kedua adalah proses pembuatan air alkali atau air kesehatan untuk ayam petelur di lingkungan farm. Air alkali ini bisa mengurangi penggunaan antibiotik sehingga bisa menekan biaya produksi di masa pandemi ini. Untuk bahan-bahannya sendiri menggunakan 1 kg jeruk nipis, 1 kg gula jawa atau gula merah, 1 botol cuka apel yang bisa dibeli di apotik. Yang terakhir adalah 1 galon air demineral atau air Cleo, bisa menggunakan air hujan. Untuk caranya sendiri, itu bahan-bahan semua dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan air tadi dan difermentasi selama 2 minggu, baru kemudian kita buka dan bisa diaplikasikan langsung ke ternak. Program kerja utama yang ketiga adalah gerakan mengkonsumsi 2 butir telur per hari di lingkungan farm untuk meningkatkan imunitas tubuh karena di telur mengandung beberapa nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh, mulai dari vitamin A,
D, E, dan B12. Program kerja utama yang keempat adalah penerapan biosecurity dan biosafety di lingkungan farm. Biosecurity ini adalah suatu upaya pencegahan penyakit masuk di lingkungan farm, terutama untuk mencegah ayam tertular dari bibit penyakit yang dibawa oleh manusia. Ini dilakukan dengan cara melakukan desinfeksi untuk karyawan yang akan masuk ke farm. Kemudian biosafety atau upaya pencegahan penyakit yang masuk di dalam tubuh manusia dengan memberikan perlindungan atau lebih tepatnya menggunakan APD dan sebagainya sebagai bentuk protektif pada diri sendiri. Ini kegiatannya dilakukan dengan memberikan masker atau donasi masker ke karyawan yang ada di lingkungan farm. Kegiatan utama yang kelima adalah peningkatan pelayanan terhadap customer Tanjaya Farm. Kegiatan ini terbagi menjadi 5 kegiatan. Pertama, saya mulai dari pelayanan teknis, cara pemilihan bahan baku yang berkualitas ketika ada bahan baku yang datang. Ini contoh kegiatannya seperti mengukur kadar air jagung yang akan kita gunakan sebelum membuat pakan. Yang kedua adalah pelayanan teknis, cara atau strategi pemilihan bibit ayam petelur yang berkualitas. Ini terlihat mulai dari penampilan fisik, cara mengukur panjang seng. Seng itu adalah panjang telapak kaki ayam sampai pangkalnya. Ini diukur berapa senti. Minimal 10 cm ini sangat bagus di usia 16 karena menentukan kualitas dari ayam tersebut. Yang ketiga adalah pelayanan teknis, cara atau strategi manajemen ayam petelur yang optimal dan yang terupdate atau terkini. Contoh kegiatannya adalah perubahan pemerataan pakan dari yang sebelumnya peternak menggunakan alat penggorek. Sekarang saya coba alihkan untuk menggunakan timba. Jadi pakan yang banyak ini ditaruh timba kemudian diratakan ke pakan yang sedikit. Dan ini dirasa cukup optimal karena pakan menjadi rata. Keempat adalah pelayanan teknis, strategi atau cara manajemen kesehatan ayam petelur dan penyakit yang sering menyerangnya. Salah satu kegiatannya adalah ini pengambilan sampel darah yang akan diuji lab bagaimana kesehatan dari ayam telur tersebut. Kemudian ada juga penyusunan program vaksinasi yang sesuai dengan daerah lingkungannya tersebut. Dan juga program medikasi pencegahan biosecurity dan biosafety seperti tadi, dan juga desinfeksi untuk perlindungan kesehatan ayam petelur. Yang kelima adalah pembinaan teknis cara atau budidaya sapi potong yang tepat guna. Ini jauh sekali dari bidang usaha bos, namun ini merupakan salah satu kolega yang memiliki usaha sapi potong. Sehingga saya juga berusaha memberikan pelayanan yang sama untuk meningkatkan produktivitas pada sapi potong tersebut. Salah satu kegiatannya adalah kontrol kesehatan bagaimana kita melihat kondisi fisik sapi untuk penanganannya sendiri, bagaimana apabila ada gejala yang tidak wajar. Masuk di kegiatan penunjang. Yang pertama adalah kegiatan donasi buku peternakan dan ayam jantan oleh owner ke lingkungan farm. Buku-buku ini semoga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, terutama yang berprofesi sebagai peternak. Kegiatan penunjang yang kedua adalah pelatihan penggunaan aplikasi meeting secara online via Zoom antara karyawan dan owner yang sering melakukan meeting secara langsung. Ini saya mencoba alihkan untuk memanfaatkan aplikasi Zoom secara online. Karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk jaga jarak atau social distance. Program kerja penunjang yang ketiga adalah penerapan pemanasan atau kegiatan olahraga atau stretching sebelum melakukan aktivitas di farm untuk karyawan terutama. Ini supaya badan juga tetap sehat dan fresh ketika kita melaksanakan aktivitas. Kegiatan penunjang yang keempat adalah peningkatan kegiatan keagamaan dengan mengaji dan tahlil secara bersama yang dilakukan di malam hari secara rutin sebagai bentuk upaya peningkatan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan penunjang yang kelima atau yang terakhir adalah memperingati malam HUT RI yang ke-76 sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air
Di samping itu juga diselingi dengan acara tahlil dan doa bersama untuk meningkatkan kerukunan, kebersamaan antar warga masyarakat sekitar Tanjaya Farm. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan pelaksanaan KKN di lingkungan Tanjaya Farm. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.